Jari tangan menunjuk ibu. Membantah, membentak. Halusinasi semuanya dan gejala delusi bahkan. Ya bener sih, emang aku benci diri aku. Dan ibu kamu jadi korbannya, Iya, jadi pelampiasan kemarahan aku. ya kamu sakit jiwa. Tania, wanita cantik kelahiran tanggal 6, sering memarahi ibu kandungnya sendiri. Tidak bisa menerima takdir hidupnya. Menurut pengakuannya, Tania pernah melakukan percobaan bunuh diri. Karma buruk seperti apa lagi yang harus dirasakan Tania? Saya melihat di sini kamu ada gambaran jari tangan menunjuk ibu. Membantah, membentak. Dan menyalahkan. Menyalahkan di sini saya merasa bahwa kenapa saya dilahirkan di keluarga ini ya, Robi? Karena kok saya miskin, kok saya kekurangan, berbeda gitu. Jadi kamu ingin dilahirkan di keluarga yang lebih tinggi derajatnya. Dan saya melihat sosok ibu yang tua renta dan kasihan sekali. Ada tangisan air mata ibu. Tapi Robi, di sini ada satu hal yang saya buat tanda silang di sini. Ada rasa penyesalan, membentak, membantah, tetapi dia mencari uang juga nih untuk ibunya, tapi tidak berhasil mengumpulkan apa yang dia mau. Itu yang saya lihat. Ada keinginan membahagiakan ibunya. Tania umurnya berapa sekarang? 24. 24. Iya, 24. Jalan 24. Udah mau jalan 25. Oh, mau jalan 25. Iya. Merasa sejak kapan mulai sering membantah ibu kamu? 19 tahun. Sejak 19 tahun. Iya, 19 tahun. Berarti kamu mengakui ya sering Iya. membantah ibu ya? Iya. Kalau Boleh masih nggak sih aku kecil, nanya? Ya, enggak ya. dulu. Emang kenapa, apa motivasi kamu untuk membantah ibu kamu, ibu kandung sendiri? Karena gini ya, saya lihat orang seusia saya itu gimana ya, bisa membahagiakan orang tuanya. Tapi saya tuh nggak ada apa-apa yang bisa dibahagiakan untuk orang tua saya. Saya ngerasa, kenapa sih saya harus hidup tapi kalau cuma nyusahin orang tua. Jadi lebih baik aku kadang-kadang tuh ngelampiasin itu semua. Aku sering marah-marah gitu sama ibuku, membentak-bantah supaya ibuku doain aku cepet mati aja gitu. Karena aku nggak tahan. Karena dulu kan waktu aku masih kecil banyak sekali keajaiban yang terjadi pada saya. Banyak. Saya tuh hampir mati tuh 4 kali. Yang pertama itu waktu dulu, ini aku nggak inget lah ya, 7 bulan. Itu diceritain sama ibu. Dulu kamu masih kecil, syukurin kalau syukur banget kamu masih hidup sampai sekarang. Kamu masih kecil dulu hampir diterkam sama siluman harimau. Waktu dulu kan aku tinggal di Medan. Kok di Medan lupa aku lagi. Pekanbaru maksudnya. Di sana kan banyak sih apa yang menganut ilmu hitam yang jadi manusia harimau gitu. Jadi dia nyarinya itu gadis, anak kecil, bayi. Nanti kalau udah mati disangkutin ke pohon-pohon kelapa gitu. Terus yang kedua itu saya dulu waktu perang tahun 1999 di Aceh. Tempat mobil saya, bus yang saya naikin. Itu lewat gitu aja kayak nggak dilihat gam. Jadi saya juga merasa aneh. Padahal kita itu sembunyi di bawah jok. Itu jok, apa namanya? Yang kalau bus di bawah tempat duduk itu. Nah, sembunyi di situ. Padahal gam itu kan masuk bus kita itu. Serasa nggak ada orang di situ. Makanya aku itu masih ingat karena saya umur 5 tahun, masih ingat. Saya kadang ngerasa aneh. Ya Allah, wah Allah tuh sayang banget ya sama aku. Sampai gam di depan mata saya aja nggak bisa ngelihat gitu. Jadi serombongan saya itu selamat sampai Medan. Di mobil yang selain saya, bus-bus yang lain tuh zaman dulu waktu perang. Yang lain tuh mobil-mobil pada diturunin, busnya pada dibakar. Yang ketiga, ini lebih mistis lagi kalau yang saya ketiga. Saya tinggal waktu habis perang Aceh kan, saya pindah ke Medan.
Waktu di Medan itu saya pertama tinggal di Suangkang. Suangkang itu ada lagi kejadian aneh. Siluman kucing malahan. Siluman kucing hitam. Jadi anak-anak kecil itu pada kasih gelang-gelang kayak gelang-gelang bambu itu loh supaya nggak dimakan siluman kucing hitam. Itu memang saya tinggal di perdusunan gitu. Udah gitu tempat tinggal saya di situ tempat setan pula. Ada siluman ular lah. Sebelah rumah saya kan kosong, itu tempat pocong lah. Ada pohon apa namanya? Yang untuk tempat genderuwo itu jengkol. Udah di atasnya ada genderuwo lah. Wah, saya nggak tahan kan tinggal tempat kayak gitu. Nah, terus orang tua saya ngajuin pindah di Kenopan, masih Medan itu. Di situ bukannya malah tempatnya aman, malah lebih angker lagi. Nah, di situ kan ada sungai besar. Habis itu, saya tuh nggak tahu kalau sungai itu ada penunggunya. Rupanya penunggunya tuh tertarik sama saya. Jadi, setiap malam itu saya tuh mimpi. Ada kan bunga teratai sungai itu, kalau di sungai, bunga teratai itu pada baris kalau sungai pasang. Saya tuh mimpi kalau malam itu, mimpi sekali, saya naik keliling sungai, di teratai itu keliling. Keesok harinya, udah 3 bulan tuh tinggal di situ, kalau nggak punya perahu rumahnya. Jadi mereka itu, rumah mereka itu pada tenggelam. Jadi setiap rumah harus punya perahu, jadi kita bingung tinggal di situ. Kalau nggak punya perahu gimana? Terus kita ngerencanain pindah tuh diam-diam dari bos yang punya tanah itu. Kalau bilang kan nggak mungkin diizinin. Terus kita pindah. Tiba-tiba tuh saya jalan, kaki saya ditarik dari bawah. Anehnya ini lebih anehnya lagi, ada 2 tangkai bunga teratai. 2 tangkai bunga teratai tuh ya yang ada dalam mimpi saya itu ya. Saya nggak nyamper. Saya tuh kayak ngambang gitu loh di sungai itu, kayak nggak kena ombak, nggak kena air pasang itu. Gimana tuh? Nah, terus nyamperin saya. Seakan-akan ada yang menyuruh saya untuk megang itu. Saya pegang gini aja. Nah, setan yang hantu yang mau jadiin saya tumbal itu mau nangkep saya. Karena saya udah berpegang sama itu begini kan dulu. Gimana ya? Apa nggak ajaib ya? Cuman teratai, bunga teratai 2 tangkai. Saya kan gemuk dulu dari kecil. Nah, hantunya itu tidak bisa melihat saya. Saya melihat. Maksud Roy dia apa? Yang dia lihat waktu kecil itu dia berhalusinasi atau Ya, sekarang? berhalusinasi. Jadi saya melihat di sini siluman-siluman itu tidak real nggak mungkin lah nggak ada. mungkin di sini. Halusinasi semuanya dan gejala delusi bahkan. Jadi dia melihat gambaran-gambaran yang tidak real dan dia stres berat. Jadi gambarannya tuh selalu muncul siluman-siluman dan itu alibi juga, Robi. Aku gimana caranya bikin mamaku benci sama aku aja gitu. Aneh ya. Motivasi Itu. yang aneh menurut aku. Iya betul, ini baru sekali juga aku tahu. Agak speechless juga sih, maksudnya ada ya di dunia ini orang seperti itu gitu. Dengan sengaja agar dibenci Iya, orang tua bukannya sendiri. kita berusaha semampu kita, bagaimana ya cara kita membahagiakan orang tua kita, putar otak kayak gitu. Tapi kalau dia melakukannya dengan cara seperti itu mungkin hanya dia dan Tuhan lah yang tahu. Iya sih. Tania, kamu itu sebenarnya bukan benci ibu kamu tuh benci diri kamu. Ya bener sih emang aku benci diri aku. Dan ibu kamu jadi korbannya, Iya, jadi pelampiasan kemarahan aku. ya kamu sakit jiwa. Roy, apakah bisa menggambarkan sekarang sebenarnya dari hati yang paling dalam mamanya si Tania ini seperti apa perasaannya dan sekarang kondisinya seperti apa, Roy? Saya merasakan mamanya itu sayang banget sama kamu. Sayang sekali. Tidak ada rasa benci walaupun sudah dibentak. Dipukul bahkan. Saya Ada merasa pemukulan, Roy? pemukulan. Gak pernah mukul kok sama mamaku. Pemukulan yang tidak Mungkin lebih mukul secara Ucapan ucapan. menunjuk. lebih menyakitkan sih itu. Di sini ada tunjukkan jari juga. Justru Tania di sini harus melakukan banyak karma baik dan meminta maaf, bersujud pada ibu kamu dan berbuat banyak kebaikan. Kalau tidak, karma buruk yang akan kamu terima adalah
ekonomi yang susah, Makin susah ya. dan tidak punya teman, dikucilkan. Apalagi dengan temperamen kamu seperti ini. Kamu tidak mau mengalah dalam pembicaraan, tidak mau mendengarkan. Kamu harus merubah semua pola itu. Itu yang harus kamu lakukan Betul. di sini. Motivasi kamu ikut acara Karma yang sedang hits ini Iya. apa? Motivasi aku sih, aku pengen tahu pendapat orang apa pendapatku yang benar apa yang benar. Oh ya enggak, kamu salah besar. Salah. Oh, kita tidak memberikan solusi di sini. Jadi aku ingin ingin jadi lebih baik lagi. Aku ngerasa kalau aku kayak gitu loh, ngelakuin kayak gitu sama mamaku tuh. Kalau udah kayak gini kan berarti aku tahu aku salah banget sama mamaku. Jadi berarti pemikiranku yang begitu dalam hatiku tuh berarti memang pikiran setan kali ya. Jadi saya mohon supaya kamu juga bisa bekerja sama dengan kita Betul. untuk melakukan perbuatan baik ini. Exactly. Kebetulan kamu bertemu dengan orang yang memang sayang sama orang tuanya. Saya sangat sayang sekali loh dengan ibu saya. Ridho Tuhan tergantung ibu kamu. Iya. Murka Tuhan tergantung ibu kamu.